Baik, sudah selesai 3 makhraj. Kemudian makhraj yang keempat, ya, dari makhraj yang ada di lidah adalah makhrajnya huruf do. Iya, huruf do. Ini gambarnya. Ya, huruf do. Do, iya, huruf do. Ya, tepi sisi lidah atau pinggirnya lidah bertemu dengan gigi geraham atas. Ini gigi geraham atas. Ya, ini tepi lidah bertemu dengan gigi geraham atas. Ya, rasakan tepi lidah. Boleh tepi lidah yang kanan, boleh juga tepi lidah yang kiri. Berarti kalau tepi lidah yang kanan berarti akan merapat ke gigi geraham yang kanan, yang atas. Kalau yang kiri berarti gigi geraham yang kiri, yang atas. Iya. Maka cara bacanya ya do, dui, du, bal. Rasakan bal. Ya, ada sedikit sifat namanya istitolah, memanjangnya suara ketika kita membaca huruf do. Jadi walau, jadi tepi sisi lidah ini merapat semakin kencang sampai ke depan. Ya, jadi tepi sisi lidah rapat sampai ke depan. Ya, jadi tidak langsung mati suara. Jadi kalau kita melafalkan huruf dal, dadidu bad, itu mati suara. Tapi kalau do, di, du, bal, itu bal. Ya, jadi ada aliran suara yang sedikit mengalir. Nanti dalam pelajaran sifat kita namanya istitolah. Itu sifat yang dimiliki oleh huruf do. Ya. Jadi kesalahan yang terjadi ketika kita melafalkan huruf do adalah ketika kita meletakkan ujung lidah kita ini ke pangkal gigi seri depan atas. Salah. Salah makhraj. Karena makhrajnya yang benar adalah harus seperti ini. Tepi sisi lidah ya merapat ke gigi geraham, atau tepi yang kiri ini merapat ke gigi sini. Ya, gigi yang kiri ya. Seperti gambar ya. Ini tepi lidah ke gigi geraham atas. Jadi ujung lidah ini tidak boleh menempel kuat ke gusi depan. Karena ketika ujung lidah menempel ke gusi dengan tekanan, maka itu yang keluar adalah makhrajnya huruf dal. Ya, adapun huruf do harus tepi sisi lidah bertemu dengan gigi geraham atas. Gigi geraham, gigi yang digunakan makan untuk mengunyah atau menumbuk makanan yang masuk ke dalam mulut kita. Dan huruf ini kata para ulama adalah huruf yang paling susah. Ya. Sehingga bahasa Arab itu diistilahkan dengan lughatul dhad. Ya, saking susahnya sehingga diistilahkan bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa lughatul dhad, bahasa dhad. Ya, karena saking susahnya pengucapan huruf ini. Dan hanya orang Arab yang punya ini. Ya, hanya orang Arab yang punya makhraj huruf dha. Ya. Orang-orang di luar Arab ya, termasuk orang Indonesia, tidak punya makhraj dalam bahasanya seperti makhrajnya huruf dha. Iya. Sehingga orang Arab disebut lughatul dhad. Oke, sudah keempat ya. Selesai yang keempat. Kemudian makhraj yang kelima, ya nanti sampai 10 ya. Dari lidah kita adalah makhrajnya huruf lam. Ini. Di mana makhrajnya? Adna hafatil lisan ma'al lissatil asnanil ulia. Ujung tepi lidah bertemu dengan langit-langit depan berdekatan dengan gusi. Seperti gambar ya, supaya lebih mudah. Ujung lidah bertemu dengan langit-langit depan. Iya. Di atasnya gusi sedikit. Iya. Bukan pas di gusi. Di atasnya gusi. Ya. Rasakan ketika kita membaca al. Ya, bukan pas di gusi, di atas gusi. Itu namanya langit-langit depan. Jadi langit-langitnya ada langit-langit belakang, langit-langit tengah, kemudian langit-langit depan. Iya. Itu huruf lam. Jadi kita membaca la, li, lu, bal. Jadi lam ini akan senantiasa dibaca dengan tipis. Iya, jadi sifatnya tipis, tapi kadang-kadang ya terkadang ada juga nanti lam yang dibaca dengan tebal, yaitu ketika lam berada pada nama Allah yang didahului oleh harakat fathah dan dhammah. Ya, seperti kita membaca Rasulullah. Rasulullah, nama huruf lam yang pada
lafaz Allah itu dibaca dengan tebal. Atau kita membaca arsalallah. Ada nama Allah didahului harakat fathah, maka lam pada lafaz Allah dibaca dengan tebal. Namun kalau didahului oleh harakat kasrah, maka nama Allah lamnya dibaca tipis. Seperti a'udzubillah, alhamdulillah, bismillah. Tidak boleh dibaca bismillah, harus bismillah. Itu kaidahnya seperti itu. Jadi kaidahnya huruf lam, semua lam dibaca dengan tipis, ya, kecuali pada nama Allah yang didahului oleh harakat fathah dan dhammah. Iya. Gitu ya. Alhamdulillah. Cara membacanya, ya, kita dalam latihannya la lal la lal lalilal naminal mul nimula lal lalila. Jadi tipis, tidak boleh kita tebalkan lol. Itu dibaca tebal seperti itu. Harus la terbuka mulut supaya terbaca dengan tipis. Ya. Jangan ditebalkan. Nanti khawatir kalau ditebalkan ketika nanti membaca surah Al-Fatihah, dia baca ghairil maghdubi alaihim wala, harus lamnya ditipiskan. Waladh, tapi kalau dia terbiasa menebalkan huruf lam, maka nanti bisa saja dia baca waladh. Wolo. Apa harusnya wala. Ya, tidak boleh ditebalkan huruf lam kecuali pada nama Allah yang didahului oleh harakat fathah dan harakat dhammah. Baik, itu makhraj huruf lam. Ya. Kesalahan yang sering terjadi pada huruf lam yaitu tadi biasanya biasa selalu menebalkan. Iya, biasa selalu menebalkan bacaannya. Padahal lam itu selalu dibaca dengan tipis kecuali. Iya, jadi kecualinya saja yang kita ingat, artinya kebanyakannya tipis. Iya, kita baca ayat faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak boleh kita baca faqad dhallu dhalalun mubina. Harus tipis. Faqad dhalla dhalalan mubina. Iya. Tulam. Makhraj yang ke berapa nih? Ke-6 ya. Ya, makhraj yang ke-6 adalah huruf nun. Nun. Taraful lisan fauqa makhrajil lam qalilan. Ujung lidah bertemu langit-langit depan di atas. Jadi ini kalau ke sana namanya ke bawah, kalau ke sini ke atas. Ya, jadi bisa kita lihat jadi lam paling depan, mundur sedikit ke belakang itu huruf nun. Ya, jadi mundur lidahnya ke belakang itu namanya, itu makhrajnya huruf nun. Jadi ujung lidah bertemu langit-langit paling depan di belakang. Ya, istilahnya di belakang. Kalau Arab itu fauqah. Ya. Ya, dia istilah fauqah. Ya, kalau kita di belakang artinya mundur ke belakang. Di belakang makhrajnya huruf lam tadi. Ya, karena lam paling depan, mundur sedikit ke belakang, itu huruf nun. Ya, rasakan kalau kita merapatkan lidah kita baca al, baca nun, an, al, an. Itu seakan-akan lidah kita ini bertangga ke belakang. Al, an. Ya, al, an. Jadi mundur ke belakang. Disitulah makhrajnya huruf nun. Iya. Dan ini di gambar ini ada aliran napas juga di atas hidung. Keluar di khusyum. Ya, kenapa? Karena khusus untuk huruf nun ini nanti, ya, dua tempat keluarnya. Ya, ada yang keluar di sini, di lidah, dan nanti juga ada yang keluar di khusyum. Ya. Selanjutnya makhraj yang ke-7. Ya. Oke, kita contohkan dulu. Ya, nun, cara membaca huruf nun. Ya, jadi ini yang contoh ini. Nanan naninan naminal munnimunanan nanina. Setiap ada nun sukun bertemu dengan huruf nun harus didengungkan. Jadi sini ketemu nun, dengung. Ini dapat lagi nun sukun, ketemu nun, dengung. Nun sukun ketemu nun, dengung. Tanwin ketemu nun lagi, dengung. Ya, jadi sangat banyak hukum nun sukun di dalamnya. Ya, sehingga ketika kita membacanya harus selalu didengungkan. Ya. Itu huruf nun.